Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan aplikasi yang sudah kami ciptakan, yaitu aplikasi Bloodlink. Jadi untuk sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Lois Peratas Biring dengan NIM 23140116. Saya Tresna Pitupulu dengan NIM 2314011029. Saya Ferry Zairul dengan NIM 2314011080. Saya Gilbert Manuel Samosir dengan NIM 231401104. Saya Virginia Simanung Khalid dengan NIM 2314011062. Baik, terima kasih. Jadi Bloodlink ini ialah aplikasi manajemen donor darah berbasis Java yang kami bangun menggunakan framework Java FX untuk tampilan dan JDBC untuk koneksi ke database. Nah, tujuan utama dari aplikasi ini adalah mempermudah proses antara pendonor darah dan rumah sakit dalam hal registrasi, penjadwalan, dan manajemen stok darah. Jadi aplikasi ini mencakup dua tipe pengguna utama, diantaranya yaitu pendonor dan rumah sakit. Jadi pendonor bisa mendaftar, login, melihat jadwal, dan menjadwalkan donor. Kemudian untuk rumah sakit bisa login, melihat stok darah berdasarkan golongan darah, serta menerima peringatan ketika stok merendah. Oke, bisa dilihat pada kursor berikut. Ini merupakan struktur folder yang sudah kami rancang sedemikian rupa. Di antaranya terdapat beberapa package, uh, yaitu controllers, DAO, models. Kemudian di sini untuk resource, untuk file-file FXML. Kemudian di sini juga terdapat beberapa kelas utama untuk menjalankan aplikasi ini, diantaranya yaitu app.java ini. Kemudian ada juga modul info.java ini untuk konfigurasi modul. Nah, kami juga menggunakan pendekatan MVC, Model View Controller. Oke, untuk selanjutnya bakal dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagian pendonor. Jadi pendonor ini merupakan individu yang akan mendonorkan darah nantinya. Jadi si pendonor ini pertama-tama akan melakukan registrasi terlebih dahulu. Bisa dilihat dari file donor register FXML. Nah, jadi di dalam file donor register FXML ini nantinya si pendonor ini akan diminta untuk menginput nama lengkap, golongan darah, riwayat kesehatan, email, dan password. Nah, setelah diinput, nanti data-data itu akan dikirim ke donor register controller.java. Nah, di dalam file inilah nanti akan divalidasi semua yang telah diinput tadi. Contohnya kayak email. Email itu harus sesuai sama formatnya. Contohnya kayak format pada umumnya ada @ sama ada .com-nya. Lalu ada si passwordnya itu nggak boleh kosong dan golongan darahnya itu harus dipilih atau harus ada isinya. Nah, setelah registrasi berhasil, data-data itu nanti akan masuk ke database melalui donor DAO.java. Nah, selanjutnya si pendonor ini bisa login lewat donor_login FXML. Nah, si donor_login FXML ini nantinya akan berhubungan sama donor login controller. Atau bisa dibilang kayak dikontrol gitulah si donor login ini sama si donor login controller. Nah, tadi kan si user ini diminta untuk menginput password kan. Nah, setelah diinput, nanti si password ini akan disimpan secara terenkripsi menggunakan password util.java. Nah, setelah login, si pengguna ini akan diarahkan ke dashboard di donor_dashboard.fxml. Nah, di sana nanti akan ada opsi yang dimana itu si pendonor ini diminta untuk memasukkan jadwal donor yang sesuai dengan yang dia mau. Nah, selanjutnya kita ke donor.java. Nah, jadi di donor.java ini digunakan dua OOP. Yang pertama itu ada encapsulation sama inheritance. Apa sih encapsulation itu? Encapsulation itu dia tuh OOP yang dimana si data atau si variabel ini dalam suatu kelas disembunyikan di luar kelas. Nah, contohnya itu kita bisa lihat private string name, private string blood type, private local date, plus donation date. Nah, semua variabel itu dibuat private, yang artinya nggak bisa diakses dari luar kelas. Nah, kenapa dibuat private? Supaya si data-data ini tetap aman. Nah, misal nih ada orang yang pengen ngubah golongan darahnya jadi Z. Nah, padahal golongan darah Z itu kan nggak ada. Nah, maka dari itu dibuatlah private supaya nggak bisa diubah-ubah sama si user gitu. Nah, terus supaya memudahkan pengaturan program juga. Kalau misalkan ada perubahan, jadi nanti tinggal ubah beberapa aja, nggak semua bagian program yang diubah. Nah, lalu ada inheritance. Inheritance itu singkatnya itu merupakan pewarisan yang dimana suatu kelas itu bakal mewarisi metode dari kelas lain. Nah, contohnya kalau di aplikasi Gatling ini, di donor.java, nanti dia ada hubungan sama hospital.java. Jadi kayak mereka saling mewarisi sifat satu sama lain. Nah, sekian penjelasan saya mengenai dari POV si pendonor. Selanjutnya ada penjelasan tentang penjadwalan donor yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Ferry Farisi akan menjelaskan salah satu fitur penting dalam aplikasi ini, yaitu fitur penjadwalan donor darah. Selain itu, saya akan juga menjelaskan bagaimana konsep dalam PBO, khususnya polymorphism, digunakan dalam fitur ini. Jadi, setelah pendonor berhasil login dalam aplikasi, mereka akan masuk ke halaman dashboard. Di sana ada pilihan yang membuat jadwal donor darah. Nah, kalau mereka klik fitur itu, maka mereka akan diarahkan ke halaman jadwal yang namanya Create Schedule. Di halaman ini, pendonor bisa memiliki dua opsi, yaitu golongan darah yang ingin didonorkan, dan kedua, tanggal untuk mendonorkan darah. Nggak semua tanggal bisa dipilih. Sistem kami mengikuti aturan kesehatan bahwa seseorang hanya boleh mendonorkan darah minimal 8 minggu setelah donor terakhir. Artinya kalau donor 1 Januari, maka donor selanjutnya adalah 26 Februari atau setelahnya. Ini untuk menjaga kesehatan tubuh pendonornya. Setelah itu, sistem akan biarkan user untuk menyimpan jadwal tersebut ke database, sekaligus memberikan kode verifikasi di bawah untuk dibawa saat hari H donor.
sekarang kita akan bahas tentang polymorphism ya. Dalam kelas donation schedule.java, kami menggunakan polymorphism dalam bentuk constructor overloading, yang berarti beberapa konstruktor dengan parameter berbeda. Dengan cara ini, kami membuat objek schedule sesuai kebutuhan. Misalnya kalau kita punya ID dan tanggal, pakai konstruktor pertama. Jadi jadwal fitur pendoran ini bukan hanya tanggal, tetapi juga penerapan prinsip OOP yang memastikan aplikasi lebih terstruktur dan terkembangkan untuk pembuatan schedule-nya. Selanjutnya, untuk dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan fitur rumah sakit dan validasi. Nah, jadi untuk pengguna rumah sakit, di sini tersedia fitur pertama ada registrasi, kemudian ada login, dan ada dashboard. Nah, pada saat registrasi, si rumah sakit wajib menggunakan email domain resmi seperti admin@rumahsakit.go.id. Jadi validasi ini ada di Hospital Registration Controller. Nah, setelah registrasi, pengguna akan login. Dan setelah loginnya berhasil, pengguna akan diarahkan ke dashboard rumah sakit. Nah, di dashboard rumah sakit itu, sistem akan menampilkan stok darah per golongan. Nah, jika stoknya lebih kecil dari 3 kantong, maka sistem akan menampilkan peringatan berupa stok darah kritis. Nah, semua data darah dan stok dikelola oleh Hospital Blood Supply DO.java yang akan melakukan query ke database dan mengembalikan data ke controller. Oke, sekian penjelasan dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terakhir saya akan menjelaskan bagian backend, di mana ini berisi data akses objek, koneksi database, dan pola arsitektur. Jadi DB util Java. Nah, jadi kita bisa lihat contohnya di sini ada public static connection, get connection, throws, SQL exception. Kemudian pada data akses objek yang kami buat, contohnya kita bisa lihat di donor DAO Java. Ini untuk menyimpan dan mengambil data pendonor. Kemudian pada donation schedule DAO Java, ini untuk mengelola jadwal donor. Kemudian pada hospital DAO Java, untuk mengelola data rumah sakit. Dan yang terakhir, hospital blood supply DAO Java, berisi kode untuk mengelola stok darah. Jadi, dengan data akses objek ini, logika SQL dipisah dari controller, sehingga kodenya lebih bersih dan terstruktur. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan mendemokan aplikasi kami ini. Kita ke kelas Create Schedule Controller. Kita run saja. Jadi untuk pendonor itu, untuk registrasinya itu diantaranya ada untuk nama, email, password, dan tipe darah. Jadi kita isi dulu untuk namanya. Kemudian kita pilih tipe darahnya itu. Kemudian kita register dan muncul alert bahwasanya register itu berhasil. Oke, di sini merupakan tampilan awal dari aplikasi yang sudah kami buat ini. Jadi si pendonor bisa membuat schedule baru di button yang create new schedule. Kemudian di sini merupakan pengecekan ya, pengecekan bahwasanya si pendonor ini layak apa enggak layak untuk mendonorkan darah. Jadi mesti dicentang semua baru dia bisa untuk mendonorkan darah. Sini akan saya coba untuk tidak mencentang semuanya. Nah, bakal muncul alert bahwasanya dia tidak bisa untuk mendonorkan darah. Jadi harus dicentang semua dan muncul untuk jadwal pendonoran. Jadi bisa kita pilih jadwalnya, misalnya tanggal 30, dan kita pilih rumah sakit yang kita inginkan. Misalnya saya pilih rumah sakit Buaya. Nah, di sini muncul alert bahwasanya berhasil ya. Dan masuk ke tampilan di mana hasil dari schedule yang sudah kita buat barusan. Nah, sekarang kita masuk ke POV dari rumah sakitnya. Kita akan login as hospital. Kita register dulu. Hospital name. Oh, kita ke hospital yang sudah ada aja. Login. Nah, di sini terdapat banyak list dari pendonornya. Dan yang ini yang barusan, dan statusnya itu masih pending. Jadi untuk mengkonfirmasinya kita
klik button complete ini. Dan di sini bisa mengset jumlah kantung darah yang mau didonor. Misalnya kita buat 3. Nah, di sini juga bakal update nantinya. Eh, Kemudian kita masuk lagi ke si pendonor. Nah, di sini muncul bahwasanya dia bisa donor darah lagi setelah 8 minggu. Jadi misalnya dia mau donor lagi nih sebelum 8 minggu. Jadi itu nggak bakal bisa. Misalnya kita mau donor lagi di tanggal 5 nih, gitu, di rumah sakit yang sama. Misalnya. Nah, dia mesti nunggu 8 minggu lagi untuk donor berikutnya. Jadi nggak bisa berturut-turut lah. Eh, jadi cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.